Berenang. Tapi udah vaksin cuy, gue udah divaksin nih. Pakai ABC sirup. Manis. Lumayan. Vaksin cuy. Wah, nggak ikut program pemerintah lu ya? Buset, gue mau ikut-ikut aja, cuma kan lagi bulan puasa ini. Emang kenapa? Ya kagak boleh kan memasukkan sesuatu dalam tubuh itu, Lah kan bukan Cok. makan. Tapi kan masuk ke dalam tubuh tuh jadi apa? Nggak apa-apa cuy, nggak batal. Kata siapa? Jeh, dikasih tahu sama yang ganteng gak cayan. Elah. Nggak batal. Mana buktinya? Gue pengen lihat coba. Gue telepon juga nih, Siapa ya teleponnya? pemadam. Oke. Angkringan balik lagi. Baik lagi, alhamdulillah. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Nah, soalnya sekarang angkringan jadi angkringan syariah. Betul sekali. Sekarang Soalnya lagi- angkringan biasa tutup. Iya. Kalau buka takut digerebek orang. Sekarang tuh kita lagi edisi bulan Ramadan ya. Betul. Jadi kita semua akan ngomongin yang baik-baik. betul. Kita ngegibah yang positif-positif. Kita ngegibah syariah. Syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Masa dia jalan sama yang gitu tuh? Enggak gitu ya, enggak gitu ya, enggak gitu dong. Kita berkomitmen, Tok. Selama bulan Ramadan, kita akan berikan yang positif-positif Oh. buat subscriber dan viewers dan listener yang tidak terlalu banyak itu. Makanya gue sudah mendatangkan jauh-jauh. Namanya cuy, kalau di Bekasi, nggak ada yang kenal. Ini ada teman kita juga. Oke, betul. Ada Al-Fikri Al-Fatihah. Oke. Dia ini dulu di SMA nih ketua Rohis. Tapi akhlaknya belum tentu. Kebetulan nih Al-Fikri membawa temennya. Oh, siapa? Tapi tidak berprofesi sebagai ustadz ya, tapi oke. memiliki ilmu agama yang mungkin lebih daripada kita lah. Kita Kalau kita kan untuk ilmu agama ada di kasta terendah. Betul sekali, udah yang low banget. Low ya. banget. Jadi kita mau membahas sesuatu yang berkaitan dengan agama, kita datangkan yang sedikit memiliki pengetahuan di bidang itu. Biar nggak sotoy-sotoy Biar tidak banget tersesat gitu. juga. Ya, betul. Ada Mas Rifki. Jadi kita akan membahas fun fact seputar Ramadan, cuy. Oh, gitu. Oke. Iya. Kita awali angkringan balik kantor syariah hari ini dengan pertanyaan yang berbobot. Parah. Ini kita sudah memilih dari 1345 pertanyaan yang tentu saja itu tadi bohong. Sekarang kan kebetulan kan kita kan lagi rame-ramenya vaksinasi. Betul. Wah, Rento sudah vaksin? Oh, belum. Pantas jelek. Berpengaruh ya ternyata ya. Enggak juga sih. Enggak. Tapi ini banyak pro kontra nih cuy. Apa tuh? Vaksin itu membatalkan puasa apa enggak ya? Ya Soalnya temen gue ada, kalau memang nggak membatalkan puasa dia mau divaksin pakai es teh. Lumayan tuh seger. Jadi sebenarnya gimana sih Mas Rifki, kalau kita divaksin selama bulan Ramadan, kita sedang berpuasa, apakah itu juga membatalkan puasa? Padahal kita taunya ya puasa nggak makan, tidak minum. Betul. Apakah itu termasuk? Iya. Mohon Silakan. pencerahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mau makasih dulu nih udah dapet kehormatan mungkin. Bisa Jadi nggak enak. Allah masih berikan kita kesempatan buat terus memperbaiki diri. Itu poin utama tuh. Karena seandainya kita tahu keutamaan Ramadan ini, bagi orang-orang yang sudah ada di kubur, itu niscaya seandainya kita bisa jadi gadean nih, anak, istri, harta, apartemen semuanya bisa jadi gadean buat balik lagi. Oh, mereka pengen lagi dah balik biar bisa nikmatin Ramadan. Gua mau tapi nggak punya harta. Punyanya tahta. Ya. Kemudian selawat serta salam juga kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita juga semuanya dapat syafaat nanti, bisa minum air dari telaganya Nabi, itu telaga Al-Kautsar. Amin ya. Amin. Nah, ini aslinya pembahasan ini tuh sudah banyak ditanyakan kepada ulama-ulama, kepada orang-orang yang lebih alim dalam bidang ilmu agama ya. Betul. Karena kan kejadian ini aslinya sih bukan vaksin aja, maksudnya
ketika dia sakit apa atau dia membutuhkan sesuatu yang dia harus disuntik di bulan Ramadan. Makanya ini sudah pernah ditanyakan kepada salah satu ulama namanya Syekh Muhammad bin Bas, bagaimana nih kalau misalnya kita lagi puasa terus suntik, batal nggak tuh puasanya? Ini. Sebelumnya kita harus tahu dulu ternyata disuntiknya itu di bagian mana sih? Oke. Juga sih. Biasanya sih di sini ya. Ini. Kecuali kalau koperasi, biasanya suntikannya dana. Ya. Enggak, jangan sampai disuntiknya di mulut. Ya, itu sengaja gitu ya. Habis vaksin nih disuntik di mana? Di mulut gitu kan. Nah, itu Pakainya selang lagi. di sini ulama bagi 3. Kalau suntiknya di bagian kulit itu nggak batal. Kalau misalnya suntiknya di urat, Urat. Dicari ya. Cari. bukan bakso urat, tapi urat badan. Wadah. Mas jangan lucu-lucu, Mas. Saat di bagian urat, ulama menjelaskan itu juga tidak batal. Nah, yang jadi problem ini kalau di nadi, Nadi. pembuluh darah. Pembuluh darah. Gimana tuh? Nah, di sini ulama kok ketat. Ada yang tidak dengan syarat, ada yang membatalkan secara mutlak. Karena kalau sudah masuk nadi itu pasti masuk pembuluh darah tuh. Iya. Pasti nanti ujung-ujungnya ke perut juga. Karena itu kan diolah nanti sama perut. Gitu kan. Nah, kita ambil jalur tengahnya deh. Ini karena mungkin ya penontonnya kebanyakan anak muda. Udah deh, simpelnya gimana nih? Iya. Simpelnya gimana? Pusing-pusing ya. Apalagi yang nonton angkring kan. Ya Allah. Di skip mulu kerjanya. Kebanyakan malas mikir. Kalau misalnya yang disuntikan itu bukan tujuannya untuk menambah stamina, Oke. pengganti makanan misalnya. Oh iya. Infus, misalkan Infus, ya, infus. betul. Gimana nih? Kalau misalnya ada juga atau vitamin dan sejenisnya gitu kan. Nah, ternyata vaksin itu kan juga mengandung vitamin buat antibodi dan Nutrisi gitu ya. nutrisi dan Nutrisi, sejenisnya betul. lah gitu. Nah, MUI di sini mengeluarkan fatwa nih. Kita juga punya Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa vaksin ketika puasa nggak batal. Oh, tidak batal. Ada syarat-syaratnya, Mas? Nah, untuk yang ragu, amannya gimana nih? Yang pertama, tadi kita lihat dulu, ini vaksin ngandung apa? Oke. Kalau misalnya bisa menambah stamina, antibodi, atau bisa jadi penunda lapar, Oke, jelly drink. penunda lapar gitu. Oke, jelly drink. Sukowati. Tadi kita jelaskan ulama berbeda pendapat, tapi Majelis Ulama Indonesia juga punya fatwa, nanti boleh dilihat di situs Majelis Ulama Indonesia, nggak batal. Tidak batal. Oke. Tapi buat jaga-jagalah. Jaga-jaga. Vaksin paling berapa menit lah ya. Benar. Mungkin nggak ada sejam disuntiknya. Kalau ngantrinya lebih. Makanya lama. Nah, kalau seandainya suntik vaksin bisa dilakukan ketika sudah buka. Ya pokoknya sudah buka lah. Boleh azan setelah azan maghrib, azan isya, selesai salat taraweh. Kebetulan Rianto azan zuhur ya. Sekali. Kalau bisa kita ambil jalur yang paling Yang aman ya. Ya. Tapi masalahnya puskesmas malam tutup ya. Dokternya suruh bangun. Dok vaksin. Di sarungan dokternya. Kita sebagai orang awam Betul. boleh mengambil pendapat yang ulama-ulama udah sampaikan. Majelis Ulama Indonesia sudah menyampaikan, oh tidak membatalkan. Kemudian kita yakin. Pertama kita yakin, terus kita sudah pelajari penjelasan Majelis Ulama Indonesia, oh kita boleh lakukan, nggak batal. Oke. Tapi untuk menjaga, masa sih gitu kan? Nah kita ambil jalur tengahnya nih, gimana? Udah simpelnya kamu, kalau bisa habis buka, insya Allah Lebih baik habis buka ya. Buka, betul. sumpah. Jadi dia dapat 2 nikmat. Nikmat pertama buka puasa, nikmat yang kedua vaksin. Waduh. Tapi nih Mas ya, saya punya pertanyaan. Oke.
Vaksinasi itu kan pasti ada efek-efeknya gitu kan ya. Misalnya Lemes. lemas gitu kan ya. Terus lapar gitu kan, puyeng. Nah, dalam kondisi berpuasa ketika kita melakukan vaksinasi gitu, ketika di pagi hari atau siang hari gitu kan ya. Kan pasti kan suster mengatakan akan ada efek samping dari vaksin tersebut kan ya. Biasanya kan rata-rata itu dari pusing, mual gitu kan ya. Bahkan ada yang lapar gitu kan, lapar yang berlebihan gitu kan ya. Apakah ketika kita mengalami seperti itu dan kita melakukan berbuka misalnya ya, apakah itu bisa dibenarkan menjadikan atau alasan enggak? untuk kita Alasan berbuka benar gitu? atau enggak ya? Iya. Oke. Gimana tuh Mas? Gimana mas? Silakan Mas, kalau misalkan bisa dijawab silakan. Kalau tidak biar kita pukulin. Jadi nanti teman-teman bisa buka di surat Al-Baqarah ayat 180 ya. Itu tentang dianjurkannya puasa. Kemudian 184 orang-orang yang berboleh Yang boleh dan tidak berpuasa tuh. Oke. iya. Nah, salah satu di situ dijelasin orang-orang yang kondisinya sakit. Contoh, tadi dijelaskan kita sebelum vaksin nih sehat loh. Setelah divaksin tubuh kita merespon. Antibodi tubuh atau bagian tubuh kita merespon dengan hal-hal yang tanda kutip jadi kurang, jadi sakit, lemes apa. Nah, itu dikembalikan kepada sepemilik jasad, sepemilik tubuh. Kira-kira informasi yang disampaikan dari orang yang lebih berilmu di sini kan maksudnya dokter. Petugas vaksin. Nanti ini efeknya kemungkinan begini ya. Tapi setahu kami sebelum divaksin itu juga kita ngasih apa? Ada screening. Iya. Ada ini enggak? Penyakit bawaan. Sejenisnya gitu. Nah, kalau seandainya setelah vaksin ternyata qadarullah, terus kita jadi lemes, lapar berlebihan, sampai mau ngomong aja susah. Waduh. Iya, begitu. Dia nggak bisa ngomong karena disekep. Allah alam, tapi saya lebih condong itu kategori orang yang sudah tidak mampu ya. Karena sudah sakit dan dia dapat uzur atau rusah untuk berbuka puasa dan nanti dikodok. Jadi kan kita di vaksin itu kan juga didampingi cuy. Betul. Kesehatan. Betul. Karena dia itu lebih tahu mengenai kesehatan. Kalau misalkan Pak saya lemes nih, nanti kan ditanya dulu nih. Oh gitu ya. Kalau misalkan sudah ada statement, oh ya udah nggak usah puasa dulu. Lebih baik tidak berpuasa, minum obat misalkan atau istirahat, minum vitamin. Berarti seharusnya bisa menjadi pembenar ya. Betul. Karena mereka secara keilmuan lebih alim. Betul. Di bidang kesehatan itu. Jadi kita jangan mentang-mentang ini kita kira memaksakan diri. Malah jadi mudorot gitu kan. Harusnya hari itu kita dengan berbuka kita masih bisa melanjutkan puasa besok. Kita menahan akhirnya seminggu lah, 2 minggu lah kita. Puasa lebih lama. Aduh, tuh nggak boleh. Emang yang dipaksa tuh nggak bagus. Misalkan cinta. Luar biasa ya. Gue juga baru nggak tuh. Ya daripada pusing-pusing nyariin dalil yang membenarkan, ya udah vaksinnya habis buka puasa aja ya. Itu Ribet banget. cuma kalau misalnya habis buka puasa kan biasanya gelap tuh malam ya, takutnya Oh jadi Iya. malah jadi silat. Jadi gitu toh. Jadi vaksin itu menurut MUI itu sudah mengeluarkan fatwa, bisa dicek di situsnya MUI. betul. Kalau itu tidak membatalkan, apalagi vaksin COVID kan juga program pemerintah ya. Betul. Tapi memang lebih amannya kita kalau bisa ya habis buka aja lah biar aman daripada ribet-ribet. Orang dengerin ini aja banyak yang masih nggak percaya ya. Udah mending, jadi udah aman semua tuh habis buka. Gila. Gue selama 30 episode angkringan balik kantor. Iya. Baru kali ini gue merasa bodoh. Selama Selama ini merasa sangat bodoh. Gila, ternyata ilmu agama kita cetek sekali. Alhamdulillah sudah diberikan pencerahan oleh Mas Rifki. Terima kasih. Dan juga security-nya. Oke, udah. Pertanyaan lanjutan dari Fikri. Jangan. Jangan nanti Mas Rifki-nya tidak siap. Iya. Oke. Jadi itu dia tuh. Oke, siap. Episode pertama anggaran balik kantor syariah. Mengupas fun fact Ramadan. Sangat mengejutkan.
Tentu saja, karena standar. Kita akan ketemu lagi ya. Oke. Dengan pertanyaan-pertanyaan lain selama Ramadan kita update minggu 3 kali. Betul. Insya Allah. Kalau editornya kuat. Insya Allah nanti masih ada Alfikri dan Mas Ustadz Rifki buat menjawab pertanyaan kita. Gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.